Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, merdeka. Wah, kenapa ya lo habis apa kok tiba-tiba merdeka aja sih? Nah, adik-adik, hari ini ada yang spesial nih ya, di renungan harian sekolah minggu GKTB. Karena hari ini bertepatan dengan hari apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Hari libur lo Yes, hari ini memang benar hari libur. Kira-kira hari apa lagi ya selain itu deh? Hari apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Hari Selasa loh. Iya benar, hari ini adalah hari Selasa. Yang lain daripada itu dong, yang lebih spesial lagi nih. Hari ini hari apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Nah, benar, mantap, mantul ya. Hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan Negara Indonesia Merdeka. Nah, selanjutnya nih Loso punya pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya nih. Berapa tahun Indonesia telah merdeka? Ada yang tahu adik-adik? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Semuanya tetot ya. Yang benar adalah 76 tahun. Indonesia, negara kita saat ini nih ya, telah merdeka selama 76 tahun. Wah, adik-adik kita patut bersyukur ya, karena perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur pada saat melawan para penjajah di medan pertempuran, bahkan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, kita saat ini bisa menikmati kemerdekaan. Kita saat ini bisa menikmati kebebasan, tidak dijajah oleh bangsa yang lain. Nah, adik-adik, pada saat itu, pada masa penjajahan pada saat itu, seluruh rakyat Indonesia mengalami kesusahan, mengalami penindasan. Rakyat Indonesia tidak sebebas seperti kita saat ini. Mereka terbatas, mereka harus mencuri-curi waktu. Ya, mereka dibatasi untuk melakukan kegiatan, melakukan aktivitas. Mereka tidak sebebas kita untuk sekolah, tidak sebebas juga untuk makan. Mereka harus bekerja untuk para penjajah kita. Kalau di zaman penjajahan bangsa Belanda, namanya ada kerja paksa Romusa. Kalau di dalam masa penjajahan Jepang, itu namanya kerja paksa Rodi. Jadi seluruh rakyat Indonesia pada saat itu melakukan kerja paksa kepada para penjajah pada saat itu. Nah, adik-adik, pasnya itu situasi yang tidak mengenakan ya, situasi yang membuat mereka menderita, situasi yang membuat mereka tidak nyaman, karena mereka melakukan segala sesuatu tidak seperti kita saat ini ya, bebas, makan pun bebas, sekolah bebas, belajar bebas ya, bahkan kita bisa makan paginya mie, makan siangnya bisa McD, makan malamnya KFC. Kalau zaman dulu mah boro-boro ya adik-adik ya. Mereka biasanya hanya makan singkong dan jagung sebagai bahan pokok untuk makanan mereka. Nah, adik-adik, maka dari itu katakan ya, kita semuanya patut bersyukur. Lalu apa nih ya sebagai anak-anak bangsa nih untuk mengisi kemerdekaan negara kita Indonesia? Nah, mau kasih tahu nih, ada beberapa hal yang patut untuk kita lakukan sebagai anak-anak yang ada di dalam negara Indonesia ini. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mengenang, menghormati jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran adik-adik, yang telah melawan para penjajah bangsa-bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia ini. Makanya di upacara bendera nih, untuk adik-adik semua yang sudah sekolah, pasti nih ya ada satu momen yaitu mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan kita. Lalu kita juga harus menjadi anak-anak yang rajin belajar, tekun untuk belajar, jangan bermalas-malasan apalagi bolos sekolah.
Karena apa? Ketika kita tekun, ketika kita giat belajar, kita akan menjadi anak yang pintar. Dan kita juga bisa mengharumkan, membawa nama baik Indonesia di dunia dengan prestasi kita, bahkan juga dengan bakat kita. Kita juga harus menaati tata tertib sekolah. Kalau hari ini libur, besok sekolah, ya udah besok sekolah. Jangan liburnya lanjutin dong ya. Lalu kita juga harus belajar untuk menghormati orang tua. Kita juga harus menolong orang lain dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh yang kita dapat lakukan untuk mengisi nih kemerdekaan di negara Indonesia. Kita tidak bisa berjuang dulu sama seperti para pahlawan dan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Tapi kita sebagai anak-anak Indonesia yang hidup saat ini di masa kemerdekaan, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, itu yang kita lakukan. Tapi lo semua kasih tahu nih, sebagai orang percaya, kita juga senantiasa dimerdekakan. Wah, kita dimerdekakan ya. Kira-kira kita dimerdekakan oleh apa, Lause? Kan kita ini sudah merdeka nih ya. Tidak ada penjajah lagi di bangsa ini. Terus siapa yang memerdekakan kita? Kan para pahlawan semuanya sudah gugur di medan pertempuran. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Lause akan jawab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memimpin kami. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk menjawab setiap pertanyaan yang tadi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1a saja. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Dan itulah yang menjadi tema di dalam renungan harian sekolah minggu edisi kemerdekaan hari ini. Kristus memerdekakan kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik rajin untuk mengikuti renungan harian sekolah minggu, pastinya adik-adik sudah tahu ya, bahwa semua manusia ini telah tercemar oleh dosa. Semua manusia itu berdosa, tidak terkecuali. Mau Lose, adik-adik, Koko, Cece, Papa, Mama, Opa, Oma, semua kita adalah orang-orang berdosa. Dan kita semua tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri ya adik-adik ya. Dengan usaha yang terbaik, dengan cara yang terbaik, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan juru selamat yang dapat menyelamatkan diri kita dari dosa. Selain itu nih adik-adik ya, ketika kitanya adalah orang-orang berdosa, maka kita juga dikatakan sebagai hamba dosa. Hamba dosa itu adalah orang yang senantiasa mencintai akan dosa. Orang yang senantiasa senang untuk melakukan dosa. Makanya dikatakan sebagai hamba dosa. Nah, ada satu berita yang penting untuk kita semuanya yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya karena kasih Allah, maka kita dapat diselamatkan, maka kita dapat dimerdekakan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia mati untuk menebus hidup kita dari dosa. Ia mati untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan oleh
Kristus. Nah, kita juga harus hidup semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Dia, rajin untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, rajin untuk melakukan firman Tuhan, rajin untuk berdoa, rajin juga nih untuk beribadah dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita bisa renungkan di hari ini. Biarlah kita mengisi kemerdekaan di negara kita ini, Indonesia ini, dengan hal-hal yang baik. Dan terlebih lagi kita juga bersyukur karena kita sudah menjadi anak-anak yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang 76 tahun Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan juga senantiasa akan menolong semua para pemerintahan, semua rakyat Indonesia di dalam hari-hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat merayakan hari kemerdekaan di hari ini ya. Dan jangan lupa, kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga terus berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kita melewati masa-masa pandemi saat ini. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk besok ya. Salam merdeka.